Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Boleh pantun nggak? Bapak-bapak boleh pantun nggak, Pak? Nanti jawab bilangnya apa? Nanam salam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Nanam salam di pinggir jurang. Yang jawab salam insya Allah kebayar. Berarti punya utang semua ya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man ahabbani ma'i fil jannah. Amma ba'du, khadaratul muhtaramin far'alim far'ulama barzan, tokoh agama, ketua masjid dan seluruh panitia yang mudah-mudahan malam hari ini semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah dari TNI, Polri, kemudian dari tingkat atas sampai ke bawah PRT, ada RT, RT ada RT, Pak Lurah ada, beliau. Alhamdulillah jarang-jarang Pak Lurah hadir di tempat maulid. Alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan Bapak Lurah kita senantiasa memimpin kelurahan apa bah? Gunung Agung. Kelurahan Gunung Agung, insya Allah selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, pejabat saat ini sedang betul-betul diuji oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu coba kita lihat, pejabat-pejabat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Lurah kita hadir di tengah-tengah kita, mahabbah, ta'ziman wa takriman li maulidin nabi. Insya Allah
beliau sesuai juga dengan akhlak Nabi kita Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin walimatul maulid yang insyaallah semuanya malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali pengajian kita malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Saudara, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, ihsan kita. Kemudian di dalamnya adalah sehat jasmani maupun rohani. Sehingga dengan sehat itulah Bapak Ibu dan Saudara kita duduk bersama, bersimpuh di rumah ibadah ini dalam rangka bersama-sama kita mengharapkan ridha Allah, sekaligus kita ta'ziman wa takriman memperingati kelahiran manusia super power, best is the best, king of the king. Beliau adalah Habibana wa Maulana Muhammadin, yang mudah-mudahan kita harapkan, kita berdoa kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, umumnya muslimin muslimat, kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas keterlambatan waktu saya, karena memang seyogianya malam hari ini pengajian rutin saya, Pak. Berhubung panitia menghubungi saya dadakan, dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan bisa hadir ke sini. Pengajian saya tetap jalankan namun disingkat. Langsung selesai saya menuju ke sini. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Bapak Ibu dan Saudara. Mudah-mudahan langkah dan duduknya kita di sini dijadikan amal ibadah Bapak Ibu. Sebab janji Nabi, man kharaja li talabul ilmi dakhalal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya, niatnya li talabul ilmi, maka jaminannya adalah dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih langkah kita di rumah, duduknya kita di sini, insyaallah kita mengharapkan ridha Allah, ta'ziman wa takriman, memuliakan kelahiran baginda Nabi. Dengan duduknya kita di sini Bapak Ibu dan Saudara, insyaallah ini bagian kita kepada Allah untuk beribadah. Sebab kenapa? Yang namanya ngaji nggak mesti harus di pondok pesantren. Yang namanya ngaji nggak mesti harus di majelis-majelis talim. Sama seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, bapak-bapak kumpul, ibu-ibu juga kumpul, anak-anak juga ada. Insya Allah kalau di dalamnya ada lantunan Al-Quran, di dalamnya ada kalimat-kalimat thayyibah, ada salawat yang kita baca, ada pemandang Al-Quran, insya Allah ini bagian daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih-lebih ini adalah kita memuliakan kelahiran Nabi, saudara-saudara. Mudah-mudahan innamal a'malu binniyatin wa likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu adalah tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita mampu dari rumah menuju ke sini talabul ilmi, insyaallah akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Maka ibu niatnya mau ngaji apa mau berbagi endog? Mau ngaji apa ngarepin telur? Benar ngaji? Benar. Jadi nanti kalau bubar begitu dibagiin gak kebagian, gak berantem gak? Beneran ya?
Aku yakin ibu mah sudah pasti punya telur di rumah 2, itu udah pasti jelas. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka malam hari ini Masjid Istiqomah dengan seluruh jajaran pengurus, kemudian diikuti oleh masyarakat, rame-rame mengadakan memperingati Maulid. Tujuannya tidak ada lain adalah mengagungkan kelahiran Nabi. Padahal Pak, pernah kenal nggak dengan Nabi Muhammad? Ini bapak-bapak yang sebelah kanan kenal nggak dengan Nabi Muhammad, Pak? Nggak kenal. Bapak-bapak yang sebelah kiri kenal dengan Nabi Muhammad? Nggak kenal. Ibu kenal sama Nabi Muhammad? Hah? Namanya ada di sini banyak Muhammad, man. Ya, kita apa nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Kita nggak pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad. Berjumpa pun tidak pernah. Orang bolak-balik Mekah, Madinah, Indonesia belum bertemu dengan Nabi. Tapi karena cinta kita kepada Nabi, meskipun tidak bertemu, tidak pernah bermimpi, malam ini kita buktikan dengan adanya kegiatan seperti ini. Tadi albar janjinya sudah dibaca tuh, Pak, ya. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu sudah dibaca. Maka inti daripada Maulid sebenarnya adalah di dalam berjanji tadi. Inilah yang kita harus garis bawahi Bapak Ibu dan Saudara. Kalau niatnya adalah betul-betul kita mahabbah kepada Allah, cinta kepada Nabi, insya Allah kita kelak nanti di yaumil kiamah akan bersama dengan Nabi kita Muhammad. Padahal kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah mengenal, tahu nama juga cuman tulisan doang Muhammad, tapi tidak pernah kita bertemu, mimpi juga nggak pernah. Tapi malam ini dibuktikan oleh jamaah Masjid Istiqomah, berkumpul kita di sini adalah ta'ziman wa takriman, adalah mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan khususnya adalah jamaah Masjid Istiqomah, seluruh masyarakat umumnya adalah Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, kita diberikan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, menjadi baldatun thayyibatun warabul. Karena saat ini Bapak Ibu dan Saudara kita saksikan di media-media sosial, media-media elektronik, media-media cetak, subhanallah, kejadian-kejadian yang miris, kejadian-kejadian yang lagi Masya Allah, tontonan bukan lagi tuntunan, seolah-olah itu adalah benar, seolah-olah itu bohong, padahal itu adalah menghancurkan kita semua. Maka saya berpesan khususnya kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Gunung Agung, silakan menyampaikan aspirasi, silakan demo, silakan, tapi kita tetap harus menjaga persatuan dan itu kuncinya. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka melalui peringatan Maulid ini, insya Allah mudah-mudahan ini kita semua akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam salah satu riwayat Bapak Ibu dan Saudara, dalam keadaan kita berkumpul seperti ini dalam pengajian khususnya di dalam Maulid, itu Allah mengirim malaikat Jibril mudun sirah ning endi ning Bandar Lampung. Ada apa ke? Wes turun sajalah, bawa nik 3 karung, bawa ke sini, itu diambilin dosa-dosa orang-orang yang ada di sini, Pak.
Jibril ngambilin dosa orang-orang yang ada di dalam masjid ini, Bu. Bu. Masih napas? Masih. Gak apa-apa ngelonjor gak apa-apa. Iya. Emang ngaji begitu, Bang. Beda dengan nonton bola. Kalau nonton bola mah anteng kita sampai jam 3 gitu. Kalau ngaji udah yang ngelonjor, yang ditekuk, udah aneh-aneh lah. Syukur-syukur nggak bawa bantal, Pak. Tapi itu juga masih bagus. Sebab duduknya di majelis mah, Pak, jangankan dia ngebaca, jangankan nulis, jangankan dia memperhatikan, ngedengerin sambil ngantuk-ngantuk, itu lebih baik orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh hebatnya. Pernah kita sholat 1000 rakaat, Pak? Pernah nggak coba? Ini jangan-jangan masjidnya doang istiqomah nih. Istiqomah itu, Pak, istiqomah orangnya nggak pernah mengenal lelah. Itu yang namanya istiqomah. Mau hujan, mau dia petir, mau panas, tetap dia beribadah kepada Allah. Itu orang istiqomah namanya. Kalau istiqomah di dalam masyarakat kita berbeda. Istiqomah istirahat ngedakom di rumah. Tuh istiqomah kita. Tapi mudah-mudahan insya Allah masyarakat di sini mah ya, saya percaya. Jibril turun ke sini, Bu. Begitu sudah nyampe ke sini, ini dosa kita diambilin Bapak Ibu dan Saudara 3 karung. Begitu sudah penuh 3 karung itu dibawa lagi kepada Allah. Allah, ini dosa orang-orang yang tadi maulid sudah diambilin, terus dikemanain ini ya Allah? Jibril, yang satu kamu bawa ke tengah hutan, berikan sama makhluk-makhluk yang ada di hutan. Kemudian yang kedua, Jibril, kamu bawa ke laut, berikan kepada makhluk-makhluk ada yang di laut. Kemudian yang ketiga, dibawa kemana lagi nih ya Allah? Selain ke hutan, selain ke laut, bawa ke tempat-tempat yang sunyi. Baik, kalau begitu turun lagi Jibril. 3 karung dosa kita tadi itu, Bu. Yang satu dibawa ke hutan. Kata Jibril, assalamualaikum wahai umat-umat yang ada di hutan. Dijawab sama makhluk-makhluk yang ada di hutan. Kata makhluk-makhluk yang di hutan, ada apa Jibril kamu tiba-tiba datang ke sini? Wahai makhluk yang di hutan, saya diperintahkan oleh Allah untuk membuang dosa orang-orang yang ada di Masjid Istiqomah. Ke sini 1 karung. Kata makhluk yang ada di hutan, mohon maaf, kami tidak menerima dosa 1 karung orang-orang yang ada di Istiqomah. Silakan kamu bawa lagi lah. Dibawa sama Jibril, Pak, dibawa lagi. Yang satu dibawa lagi ke laut. Laut juga nolak. Yang satu lagi ke tempat-tempat yang sunyi juga nolak. Akhirnya 3 karung tadi dibawa lagi, laporan lagi kepada Allah. Ya Allah, 3 tempat semuanya nolak dosa-dosa orang-orang jamaah Istiqomah. Bagaimana ini ya Allah? Bawa lagi lah ke jamaah Istiqomah. Dibawa lagi, Pak. Dibawa lagi. Terus bagaimana ya Allah? Kalau memang jamaahnya sudah ada semuanya, yang 3 ini bagaimana ya Allah? Berikan sama kamu Jibril 1 karung. Pengajian belum selesai, dia sudah pulang duluan. Kasihin sama orang itu, biar dibawa pulang. Terus yang satu lagi, Allah berikan kepada jamaah yang ada di Istiqomah. Pengajian sedang berlangsung, tapi dia ngobrol dan main HP. Ada? Ada nggak? Ada nggak? Jangan ngotak nih. Makanya ibu-ibu, Pak, kalau pengajian di mana-mana selfie melulu. Selfie melulu di masjid, dia selfie. Selfie-nya begini lagi.
Bukan nggak boleh, boleh, tapi ada aturannya. Kalau di masjid mabuk ya ada etikanya lah. Terus yang satu lagi ini kemana ya Allah? Berikan sama jamaah yang ada di Istiqomah, pengajian sedang berlangsung tapi dia tidur. Oh, 3 karung berarti kita semua ini Pak, ya, kita semua ini. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf kalau kita mau mengambil pelajaran baginda Nabi, mohon maaf ibu bapak, mohon maaf. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, Bu. Di mana pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara, kota Mekah dalam keadaan kehancuran, krisis moneter, krisis multidimensi, yang kaya semakin kaya, yang miskin tampak melarat, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, yang kaya semakin kaya, nggak mikirin apa-apa lagi, hancur sehancur-hancurnya pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara. Allah punya misi, maka diutuslah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ibundanya Siti. Ada yang tahu, Bu? Siti Aminah. Pada tanggal 12 tahun malam Isnin. Alhamdulillah, saya mah percaya di sini mah Bu, ibu-ibunya tukang haji semua. Maka penting kedepankan akhlak ini saudara-saudara. Al ilmu nurul qulub. Cahayanya ilmu itu adalah akhlak. Akhlak Pak, lagi-lagi akhlak. Mau dia sorbannya ngengser, jubahnya sampai ke bawah, udangnya segede helm Vespa, tapi kalau akhlaknya tidak ada, jangan dipakai. Jangan. Lo jangan kesinggung ini, Pak. Ya. Mohon maaf, saya sudah tawarin panitia, cari yang lain sajalah, yang lembut-lembut. Saya nggak bisa, memang seperti ini Pak gaya saya. Diterima syukur, nggak diterima ya sudah, nggak usah diundang lagi lah. Saya mau beres ini mau pulang, dapat duit udah selesai. Iya kan? Ya emangnya cuma di sini doang diundang? Ya enggak lah. Masih Pak, dari tanggal 1 Maulid. Alhamdulillah malam ini saya di sini, besok saya masih di Bandar Lampung. Malam Sabtu saya masih di Teluk Betung. Bayangkan saudara, malam Ahad, malam Minggu saya di Panjang Selatan. Kemudian hari Minggu Ba'da Dhuhr saya di Pesawaran. Malam Senin berangkat lagi ke Pesawaran. Pokoknya kalau bulan Maulid Pak, alhamdulillah saya mau berani ngadu gaji sama Pak Lurah ya Pak. Bener ya kalau bulan Maulid? Bener. Kalau bulan Maulid, tapi kalau bulan-bulan lain mah enggak ada. Makanya kalau ada saudara-saudara kita, Pak mohon maaf, ngapain Maulid, ngapain marhaba, ngapain sholawat, itu enggak ada perintahnya, enggak ada dalilnya, itu adalah bid'ah. Itu orang-orang yang mau matiin job ustadz itu Pak. Kurang ajar itu. Iya ge, kurang ajar itu. Enak bayar kita. Terusin Maulid mah, apalagi ada begini nih. Maulid mah hebat Bah. Alhamdulillah. Tiap bulan Maulid luar biasa. Aneh tapi nyata. Pohon pisang, buahnya telur bisa masuk ke masjid. Bulan Maulid. Nanamnya juga bukan di tanah, tuh. Di atas perahu. Iya kan? Aturan buahnya pisang, ini buahnya anggur tuh. Hebat Maulid mah Pak. Ini adalah tidak ada lain hikmah daripada lahirnya Nabi kita Muhammad. Bayangkan saudara-saudara, kalau Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi ini, mau jadi apa dunia ini coba? Kita tidak bisa mengenal Al-Quran, kita tidak bisa mengenal sholat,
tidak bisa mengenal silaturahim, tidak bisa mengenal sedekah meskipun ada Nabi Adam. Itu adalah khusus untuk umat-umat Nabi Adam. Datang Nabi Nuh sama, berlaku untuk Nabi Nuh, dan seterusnya ditutup oleh Nabi kita Muhammad. Maka jelas ayatnya pun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh yang jawab Allah itu beseknya 2 tuh, Pak. Iya. Rahmatan lil alamin artinya membawa rahmat seluruh dunia, Bapak dan Saudara. Nggak milih-milih. Nabi itu nggak milih-milih, Pak. Mau kaya, mau miskin, mau ibadah atau tidak, tetap akhlak Nabi dikedepankan. Sering kita mendengar riwayat saudara-saudara, Nabi menegakkan kalimat la ilaha illallah, perjuangannya luar biasa. 11 tahun Nabi keliling dakwah, hanya ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. 11 tahun dapat jamaahnya 11 orang. Bayangkan 11 tahun, berarti 1 tahun dapatnya 1. Muhammad kemiling, Pak. Hebat. Muhammad kemiling mah hebat, Pak. Baru bisa mimpin silsilah Yasin Marhaba, udah punya santrinya banyak. Alhamdulillah. Tapi Muhammad kita lihat, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Belum lagi dia difitnah, belum lagi dia dilemparin dengan batu sampai berdarah-darah, belum lagi dia dilemparin dengan kotoran unta, belum lagi dia dimusuhin oleh saudara-saudaranya, oleh paman-pamannya. Nabi dendam? Tidak. Nabi benci? Tidak. Justru Nabi ketika ditawari oleh malaikat Jibril, Muhammad, kalau seandainya kamu memerintahkan aku timpahkan gunung Uhud kepada orang itu, tinggal ngomong doang kamu, man, kata Jibril. Apa jawaban Muhammad? Tidak perlu ya Jibril, sesungguhnya mereka itu belum paham apa sebenarnya. Tuh, coba kalau kita, Bu, kalau kita, Pak, kita diomongin tetangga, apa yang terjadi? Bah, kita diomongin tetangga, apa sikap kita? Marah kan? Tuh orangnya tuh. Ini memang bahaya, Pak. Yang paling mudah ini begini, Pak. Yang paling mudah ini begini dalam hidup. Ketika kita ditimpuk orang lain, balas kita nimpuk lagi. Itu mah sudah lumrah, Pak. Ketika kita dipukul, balik mukul lagi. Itu mah sudah biasa. Yang susah itu ketika kita difitnah orang lain kemudian kita tersenyum. Itu yang susah. Ketika kita dibodohin oleh orang lain, ketika kita dicemooh orang lain, ketika kita difitnah oleh orang lain, kita tersenyum. Itu yang susah. Saya praktekkan itu, Pak, sampai sekarang belum bisa saya. Beda dengan orang-orang sekarang, Pak, Masya Allah. Orang-orang sekarang mas sombongnya, naudzubillah min dzalik. Mentang-mentang dia adalah santri, mentang-mentang dia qori, mentang-mentang dia adalah pulang dari pondok, kemudian mimpin sholat di masjid Istiqomah, nggak mikirin jamaahnya. Ada yang sudah uzur, ada yang sudah tua, ada yang aki-aki. Sholat maghrib yang dibaca surat Waqiah, coba dibayangin. Kelenger jamaah. Makanya di sini akhlak tolong kedepankan, saudara-saudara. Mohon maaf kalau saya pribadi, saya nggak bangga kepada seseorang yang udangnya gede, sorbannya sampai ke bawah. Kata orang mah diagung-agungkan, tapi belum tentu akhlaknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul? Betul? Kayaknya pengalaman nih, ngalamin. Ini mah baru jadi ketua ibu pengajian, sombong, alhamdulillah.
Ya kan? Mending lamun ngaji cuman pugus pamer seragam doang Pak, ngaji di Al-Furqan itu. Bener nggak? Ngotak loh. Makanya saya enak sama ibu-ibu tuh Pak. Bener, makhluk aneh tapi nyata. Makhluk yang paling kuat, ras yang paling hebat di muka bumi adalah ibu-ibu Pak. Ngesen kanan belok kiri. Ya bener ya? Iya, istrinya RT itu. Ada? Ya mohon maaf kalau ada ya. Jangan salahin saya, salahin panitia yang undang tuh. Tuh ibu-ibu Pak. Kadang-kadang Masya Allah, ibu-ibu Masya Allah. Kalau mau pengajian, tapi memang betul sih Pak. Pengajian di mana-mana itu yang ramai ibu-ibu Pak. Beberapa waktu yang lalu Pak, saya di Kedondong sana pada Sukasana. Luar biasa ibu-ibu melulu, bapak-bapaknya Masya Allah sedikit. Betul. Di mana-mana ibu-ibu yang paling ramai. Kondangan yang paling ramai ibu-ibu. Pengajian yang paling ramai ibu-ibu. Arisan yang paling ramai ibu-ibu. Kemudian Bang Emok yang paling ramai. Tuh. Ada tadi sini Bang Emok ada. Ada. Innalillahi. Kirain cuma diteluk doang itu Pak Lurah Bang Emok itu. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Maka akhlak harus kita kedepankan. Jangan mentang-mentang hidup ini. Nabi itu adalah Rasul. Nabi itu adalah Nabi rahmatan lil alamin. Tapi beliau tidak sombong. Beliau tidak angkuh. Justru merangkul kepada jamaahnya, kepada sahabat-sahabatnya. Meski dia dihina, meski dia dihujat, meski dia difitnah, meski dia dimusuhi, tetap Nabi adalah tegar untuk menghadapi segala ujian. Kita bagaimana saudara-saudara? Belum mampu kita Pak. Tapi selalu berusaha dan berusaha. Di mana-mana kalau kita sudah berusaha, insya Allah inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Di mana setiap ada kesusahan pasti kita akan menemui kemudahan. Bedanya adalah melalui proses terlebih dahulu. Prosesnya bagaimana? Melalui daripada hablum minallah wa hablum minannas. Ini yang diajarkan oleh Nabi Pak. Salat kita siang malam sampai jidat kita hitam. Tapi kalau dengan sesama, dengan tetangga masih punya sifat rasa benci, nol ibadah kita saudara-saudara. Mohon maaf ini Pak. Ini agak keras, mohon maaf. Rajin kita Mekah, Indonesia, Madinah, tiap tahun, tiap bulan berangkat umroh dan haji. Tapi dalam hati kita masih punya rasa benci dengan sesama, nol ibadah kita. Hati-hati saudara-saudara. Saya nggak bangga Pak disebut dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Musa enggak. Justru sedih, saya masih sedih. Belum sanggup membawa nama ini ke hadapan Allah. Tapi kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Kalau melihat ada foto saya ya. Beda ini Pak ya. Meneladani akhlak Rasulullah, membangun generasi berkarakter Islami. Hebat. Ini temanya bagus. Meneladani akhlak Rasul. Tadi pertama sudah saya sampaikan. Tinggal yang ke bawahnya, membangun generasi berkarakter Islami. Membangun karakter yang Islami ini saudara-saudara, mohon maaf, apakah cukup dengan pendidikan S1, S2, S3, bahkan sampai S5? Enggak jaminan saudara.
Nggak jaminan Bu. Mohon maaf Bu, malah nguap. Mohon maaf Bu, ibu punya anak lulus Unila. Begitu lulus Unila ngambil S2, bekerjalah dia di salah satu perusahaan yang tempatnya juga luar biasa tinggi. Kalau anak punya jabatan, anak punya harta, maka orang tua jadi apa? Jadi udah ngaku itu. Ngaku kan? Kok bisa istrinya kerja, suaminya kerja, kita suruh ngasuh anaknya di rumah? Betul? Tapi orang tua, Bapak Ibu dan Saudara, ini hebatnya orang tua. Punya anak 5, jadi semua anak itu. Yang satu jadi guru, yang satu jadi TNI, yang satu jadi hakim, yang satu jadi pemborong, yang satu jadi kiai. 5 anaknya jadi semua itu Pak. Tapi belum tentu yang 5 tadi mampu mengurus orang tuanya yang satu. Betul? Terkadang mohon maaf miris Pak, miris kita dalam kehidupan kita. Anak nggak salah-salah, orang tua malah dititipin di panti jompo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya saudara-saudara, jabatan bukan jaminan kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Maka kalau akhlaknya bagus, kemudian membangun generasi karakter Islam. Karakter Islam itu yang bagaimana? Di sini adalah membangun generasi. Berarti generasi ini adalah pemuda dan pemudi. Ini bapak-bapak, mohon maaf kalau sholat gantian Bah, imam gantian. Yang muda-muda suruh maju. Yang muda-muda suruh maju. Azan tuh azan Bah, azan. Suruh yang muda-muda. Kalau yang muda-muda napasnya masih panjang, badannya masih fit, enak. Kalau yang muda aja mama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang muda kan enak, azan Madinah tuh. Iya kan? Kalau yang pernah haji umrah pasti ngedenger lah azan itu. Azan Masjid Istiqomah, azan Masjid Istiqomah, azan subuh Pak. Aki-aki maning, napasnya Senin Kemis, giginya tinggal 2. Allah, yang ngedenger gerwet, kata yang ngedenger gak ada lagi orang tadi masjid. Pak, azan itu kan seni. Makanya hidup itu harus pakai seni Pak. Hidup kalau nggak ada seninya susah Pak. Tuh main hadroh itu seni. Seni main hadroh itu. Jangan di ultimatum, oh ini nggak boleh, ini nggak ada dari sananya. Maka ngajinya kudu pas. Kalau ngajinya sepotong-sepotong nggak bakal ketemu Pak. Hadroh seni, sholawat seni, termasuk lantunan Al-Quran seni qiraah namanya. Azan juga pakai seni, azan pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seni enak, yang ngedenger juga enak amat yang ajan. Coba sih gua mau lihat, minimal ngelihat sholat mantep tuh, minimal ngelihat Mak. Ini ajan kadang-kadang aki-aki. Makanya Masya Allah Mak, untuk membangun generasi berkarakter Islam ini gak gampang. Kalau KTP mah betul kita adalah Islam, tapi kita tidak mengerti Islam itu seperti apa. Apakah cukup kita cuma
beriman kepada Allah, cukup kita melaksanakan sholat 5 waktu, cukup kita tabligh akbar, cukup kita maulid, nggak jaminan saudara-saudara, nggak jaminan Pak. Mau kiai dah, mau ustaz dah, mau habaib sekalipun, bukan jaminan masuk surganya Allah mah. Lantas apa jaminannya? Tadi adalah akhlak. Maka kalau akhlaknya baik, mah insya Allah. Sholat Pak, sholat itu kan sudah diterjemahkan akhlak dalam sholat. Lihat sholat Pak, lihat sholat. Sholat itu kan imamnya nggak mikirin orang Jaseng, nggak mikirin orang Lampung, nggak mikirin orang Jawa. Makmumnya ada orang Padang, orang Bugis, orang-orang yang lainnya. Ketika si Jawa itu sujud, si Padang juga ikut sujud ke tuh sholat Pak. RT jadi imam, datang Pak Lurah ikut ke RT. RT jadi imam, datang camat ikut ke camat, ke RT. Datang gubernur tetap ikut kepada RT. Bahkan sekalipun presiden, kalau sholat imamnya RT tetap ikut kepada RT. Maka hidup kalau diterjemahkan seperti sholat Bapak dan Saudara, kita nggak bakal ribut. Halo? Paham ya? Kalau paham berarti udahan nih kita nih. Udah ya? Kan udah paham? Udah. Jangan lama-lama, Bang. Saya ceramah di mana-mana, time is money, waktu adalah uang. Ya penting itu mah, Bang. Betul kan? Ya lama-lama juga nggak bakal ngerti Bu, nggak bakal. Saya ngoceh sampai jam 12, begitu selesai, Bu kenapa pulangnya malam amat? Dari mana? Itu dari Masjid Istiqomah. Kok malam amat pulangnya? Nggak tahu, Ustaz ngoceh doang. Ya paling gitu jawabnya kan? Iya. Sudahlah ini mah insya Allah sedikit, insya Allah manfaat. Jadi kuncinya Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kita memperingati kelahiran baginda Nabi ini, pertama adalah ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan. Kata Nabi, man a'zama li maulidin Nabi, barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi, kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, kalian semuanya akan diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah oleh Nabi kita Muhammad. Tuh kunci yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ada alam penghisaban Bu, karena namanya hidup ini Pak, hidup ya, kaifa takfuruna billahi amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Kita ini Pak tadinya nggak ada, diadakan oleh Allah hidup. Setelah hidup Allah dimatikan lagi. Setelah kita dimatikan nanti ada dihidupkan lagi, namanya alam pembangkitan. Disitulah semuanya Bapak Ibu dan Saudara, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah. Kalau sekarang enak Pak, kalau sekarang enak Bu, ngaji nggak ngaji, tetap giliran bantuan PKH mah dapat. Betul? Puasa nggak puasa Pak, bulan Ramadan datang lebaran mah tetap ikut lebaran. Benar? Datang waktu zakat, nisabnya nggak bayar zakat, Allah nggak miskin. Tapi ingat kata Allah, fa innaka mayyitun, pasti kalian akan mengalami mati. Saat itulah semuanya akan terjawab di hadapan Allah. Kalau sekarang mah enak Pak, ada ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nantilah belum selesai
ngopi aja baru dibuat, rokok aja masih setengah. Datang lagi azan, Allahu Akbar, Allah, nanti sampai nggak pernah sholat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, maka melalui momen maulid ini, yang terakhir, kesimpulan daripada peringatan maulid ini adalah akhlak harus kita kedepankan, kemudian membangun generasi berkarakter Islam. Jangan hanya sekedar pengakuan, Pak, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhirat, saya beriman kepada nabi, malaikat, kitab-kitab Allah. Jangan pengakuan. Kalau pengakuan mah semua agama mengakui dia beriman kepada Tuhannya. Tapi pengamalan yang nyata ini yang susah, saudara-saudara. Apa kata Allah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka tidak beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kalau kita berbicara tentang berkarakter Islam, Islam itu apa sih? Agama. Agama itu apa di dalamnya? Maka di dalamnya ada ibadah yang harus kita laksanakan. Nah, ibadah itu luas maknanya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang berurutan langsung, yaitu salat 5 waktu, salat, puasa, zakat dan sebagainya, yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui rukun-rukunnya. Tuh. Jadi ibadah, Pak. Yang kedua, ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang mana ibadah ghair mahdhah? Ibadah yang sunnah. Nah, sunnah juga sunnah yang mana? Ini jangan salah arti ini, saudara-saudara. Jangan salah mengartikan sunnah itu macam-macam. Ada sunnah af'al, ada sunnah hay'at, ada sunnah af'al, dan sunnah-sunnah yang lain. Termasuk kita ini ngaji, saudara-saudara. Ini ngaji kita kumpul di sini, sunnah, tapi sunnah muakkadah. Artinya sunnah itu wajib. Belajar agamanya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimat. Wajib belajar agama itu, Pak, hukumnya. Soal bisa atau tidak itu hak individu masing-masing. Lawang kita sholat saja, Pak, belum tentu ibadah kita diterima, sholat kita. Tapi tetap continue kita sholat, mengharapkan ridha Allah. Ini ngaji kita, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sini bukti kita bakti kepada Allah, bukti kita mahabbah kita kepada Nabi, bukti kita nanti di yaumil kiamah bahwa pernah kita mengagungkan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah jamaah Majelis Istiqomah, semua kita diberikan syafaat kelak nanti di yaumil kiamah. Dan semua insya Allah yang hadir pada malam hari ini, kita semuanya diberikan keberkahan dalam hidup, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada kaca yang salah, kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati, Pak, ya. Ini cuma sekedar wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, mengingatkan satu dengan yang lain. Tugas saya itu, Pak, nyampein doang. Tugas saya itu, Pak, cuman menyampaikan. Soal diterima atau tidak hak individu masing-masing. Monggo kalau keterima oleh akal, masuk ke dalam syari, sok manggo mangga dilaksanakan. Insya Allah ada efek manfaatnya. Tapi kalau tidak masuk, jangan. Pelajari dulu, tanyakan dulu kepada guru-guru kita yang ada. Insya Allah itu yang lebih manfaat, Bapak Ibu dan Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain, Bapak Ibu.
kalau kurang puas di dalam pengajian ini, silakan diklik di channel YouTube-nya Suma TV Indonesia. Suma TV Spasi Indonesia. Di situ pengajian-pengajian rutin saya, ceramah-ceramah saya. Kemudian jam 5.30 juga ada di Saburai TV ini. Kameramennya di Saburai TV, Pak. Jam 5.30. Di situ pengajian-pengajian saya. Masih kurang puas, Pak? Silakan datang ke majelis saya, Jalan Timur 2, Gang Melati nomor 66. Insya Allah malam Jumat kita buka tauhid, fikih, qiraat, kemudian zikir, terakhir TTKDH. Itu tempat saya. TTKDH, tekadiu tekaditu. Iya. Kalau kata orang Sundanya mah TTKDH itu tekadiu tekaditu. Jadi didinya baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah semuanya kita menampung. Assalamualaikum.